Piye iki bengi jan? Dikendoni sik. Rada. Kangen. Kange Piwun. kula kudu senden terus ya kok ngene. Sebabnya piwun. Ada tertekan. Ning niki kula rada kisisen niki. Oh. Lah teng jobone ten iki ya. Ya kan buri kali sih Malah singgu. Lah nggih. Singgu. Pancen nggo nanyar kok ya. Ketok Ya, singgu. iya. Enggak, nggo nanyar ya. Nanyar. Oh iya. Kali piye to jenengan kok ning kali niku Aja gua Saya mau mboten nggih. Masuk kali. Aja gua sama saya lho Jan. Pikiran kutho. Ceritane kali. Oh iya kali nanti. Lah yo kali. Lah priye ta kok genah kali kok ceritane. Yen biasane awake dhewe ngae kloso ning ngae taplak nih menan. Keramik no malah niku. Oh, keramik to niki. Motif keramik. Ceritane keramik. Ning yen anu jajan dadak munggah niku lho. Boten, mungkin kula terke no. Boten lah sing anu sampean buka tenggen dhuwur hotel ini. Ya. Nggih apik to? Lah iki jajan dadak munggah sih. Ya singlu. Ah nggih. Ora bengi iki tamune sapa rek? Lho lanjenengan kenal to Mbak anu Pak Ya mau cedak lali aku. Bakule niki lho. Tetangganya bakule niki. Aku ya ora kenal kok. Murid piye. Ah nggih. Oh niki wau siang kan kula anu sowan kali Mbah Ko. Bulan mriko. Kangen karo wedhuse. Nggih karo sapi. Oh, kok sajae ini pengusaha kambing Sapi mana sing baku. Mung sakniki merambah ke dunia perkambingan. Oh, ekspansi. Perluasan usaha. Alhamdulillah berarti ya berhasil berarti. Berhasil niku bahasa Indonesia. Memang kita bahasa Indonesia terus mawon. Iya. Masalahnya seantero Nusantara kita ini. Banyak yang melihat loh malam ini. Ya, dikenalkan sih, bae. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, juga pendengar di Persada FM dimanapun Anda berada pula, di malam hari ini alhamdulillah kita bisa bersua lagi. Kalau besok itu 1 Muharram. Ya. Ini sudah. 1 Muharram. Oh iya, ini ini sudah. Oh ya wes. 1436 Hijriah. Iya. Ini kalau di Solo, Jogja muntel gitu. Muntel. Ramai. Perjalanan ke studio ini benar-benar memerlukan Waktu yang cukup panjang. Sama tadi termasuk Mas Habibi ini tadi. Ya, malam hari ini jam berapa ya? apa? Nggak bisa pulang sebentar dong, ini saya opening belum selesai ya. Baik, pemirsa, kembali lagi bersama saya Janto dan Mbah Kung, ada Miftah, Firdaus, kemudian Pak RT, dan malam hari ini telah hadir di studio kita wedangan ini bersama Bapak bisa, Mas bisa, Muhammad Habib Ansori, SPT Magister Sains. Iya. Dan beliau ini sebentar, saya harus membuka karena beliau ini sudah mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Begitu. Ini dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ini soalnya tadi itu sempat saya foto untuk pialanya begitu. Nah, pialanya ini bertuliskan apa? Pemuda Sarjana, juara 2 Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan, atau PSP 3, berprestasi tingkat nasional tahun 2013. Lah apa prestasinya itu? Nah itu beliau ini adalah peternak sapi yang berhasil dan juga membina warga di seputaran daerah mana? Boyolali. Karena beliau Jampen RT 3 RW 6 Desmoyoso Ngemplak Boyolali paling timur, Pak. Boyolali paling timur betul. Jadi jembatan Pandan ngono kok cepet ngono. Pandian ke barat. Nah, di situ ada apa coba?
Villa Pak, villa sapi. Oh, sapi aja bervilla. Malah kita belum pernah ke villa ya. Nah, ada baiknya kita lihat sapi-sapinya seperti apa. Apa? Gitu. Mana? Ya, sapi-sapi kita lihat seperti sapi-sapinya. apa. Kita saksikan dulu. Mungkin ada yang lebih istimewa. Istimewa karena sapi-sapinya Tidak biasa sapi ya. Nah, Ya, masjid, no. ini masjid Banyuanyar tuh Mujahidin ini memang agak jauh ini. Satu wae. Yang Iya, mana iya. ini? Oh, ini masuk desa Klodra. Lodra, nah. Pernah lewat itu. Iya ini. Oh, ini perjalanan dari studio Betul, menuju ke sana. ini. Tugu Betul, lah ini Boto Tugu Boto ini. Ah, iya. Nah, ini sering dilewati sama. Gak usah rame-rame, udah tahu Tugu Boto itu. Iya, ini harus Jalan ramai. tol Kalau ini. nggak ada suaranya. Ini. Gitu. Oh, ini sudah mulai masuk ini ya? Ya. Nah, itu jembatan ini. Woi, Iki. jembatan Pandian ini. Oh iya. Pandian Jampen nah perbatasan ini. Loh itu Oh, ini Mbah Kong siapa tuh. Oh. Iya. Bisa Kong. nyamper ya, Pak sekarang ya? Bisa itu kalau jadi talent ya seperti itu. Oh, ini villanya ya? Dari situ kelihatan. Terus Oh. kelihatan. Oh, Villa Villa Sapi Sapi Abi Habibie. melayani kambing kur. Wow, harganya nih terendah. Tertinggi 20 juta. Sini tuh. Villa Habibie. Habibie itu pemiliknya aja ya? Iya, Pak. Saya kira iya. Villa Sapi Habibie, sapinya namanya Habibie ya begitu. Pemilik. Oh, pemilik. Syar'i Mas hemat Habibie. tepat tagline-nya. Syar'i hemat tepat. Syar'i hemat tepat. Ini ada kambing-kambing deretan paling. Ngira Tadi aku mau medep ngulon nak bae kler gitu ya. Nah, Ribun. Oh, itu bintang ini kasihan sapi ya? limosin Ini ya. ya. Sapi limosin. Sapi limosin Pak ini. jenis limosin. Ini Ini limosin galur murni. Kok kayak sedan? Mas Habib jelaskan Mas. Limosin. Ini limosin yang harganya sekitar 30 juta Pak. Oh, ini. 30 juta. 30 juta. Ya, ada berapa ekor? Limosin. Totalnya di kandang ada 40 ekor Pak ini. Wah, 3 kali kan ya? Ini juga Oke. limosin juga ini. Heeh. Limosin juga. Tapi ada motif putihnya itu ya. Iya. Kayak bukan asli Indonesia ya? Iya Pak, itu persilangan dari luar negeri Pak. Bibitnya emang aslinya dari luar negeri sana Pak. Oh, bibitnya. Limosin simental kan dari sana. Oh, Yang asli Indonesia cuman sapi Jawa itu. Tapi Jawa yang ya. putih. Kalau Sama- segitu itu umur berapa itu? Kalau umur kalau limosin masih kecil Pak, itu Oh, masih kecil. 1 tahun 2 tahun itu masih kecil. Orang tahun, setahun Iya. semono. Lah iya. Kadang yang dijual harga 50 juta aja itu masih belum puel, masih kecil. Oh, gitu ya. Ya, emang karena disetting genetikanya Pak dari sananya untuk pengemukan daging. Ini. Oh, jadi memang produksi Ini sapi daging ya? metal ya? Ini sapi kalau bahasa sini sapi PO, terus sapi Apa PO Mas? PO itu peranakan nongol Pak, bahasa pasarnya. Oh. Nah itu juga ada metal, ada Jawa juga gitu kan. Campur ya semua Ada jenis Madura sapi masih ada. satu ini Pak. Lah ini Madura ini. Sapi Madura itu untuk Sapi karapan Coklat Madura. itu ya, coklat. Ya ini untuk karapan sapi. itu ya. Iya. Jadi nggak gemuk banget tapi fisiknya kuat gitu ya? Iya. Asli Indonesia itu Pak, kecil kayak gitu Pak. Ini asli Indonesia justru. Iya asli Indonesia, sapi Madura itu. Rusuh-rusuhnya kelihatan itu ya. Iya. Kayak gendong. Iya. Ini asli anu ya, Indonesia ini ya. Iya Pak. Kebanyakan kan kalau kampung kan putih itu namanya. Iya Pak. Itu. Ya. Wah, iya. Baik. Ya, kayaknya kembali lagi ke Mas Habibie nih. Iya. Ya Mas Habibie mungkin bisa diceritakan ini sebenarnya awal mula beternak sapi itu karena memang penjenengan basicnya sekolah dulu atau mungkin sudah punya sapi baru sekolah atau bagaimana ceritanya? Basicnya sekolah dulu Pak. Oh, Nah, sekolah jadi background orang tua saya kan memang benar-benar guru itu, kan. Guru SD. Jadi belum pernah memelihara sapi sama sekali. Oh gitu. Jadi dari kebetulan kemarin kan belajar dulu di Undip Pak Undip, itu. ya, Iya, ya. satunya. Terus habis kemudian itu? diaplikasikan RKE. Gitu. Kebetulan pas 2010 itu kan pas harga sapi anjlok Pak itu kan. Oh. Lah itu malah saya beli. Ya. Itu kemarin Ya. yang tadi harga 25, harga 30 itu dulu cuma harga 6 juta, 8 juta pas gitu. harga anjlok itu loh. Tahun 2010. 2010. Itu kan anjlok-anjloknya 2009 sampai 2010. Makanya kemarin awal mulanya cuma beli 2 Pak. 10 juta dapat 2 besar-besar gitu. Oh iya. Itu iya. awal mula pertama kali itu. Pas harga paling anjlok saya beli 2. Hmm. Kemudian kita kembangkan lagi, alhamdulillah bisa jadi 4 dan sebagainya.
Jadi 4. Tapi sepasang jantan betina Bukan, jantan semua Pak. Emang niat saya dari awal itu kan pengemukan Pak emang. pengemukan. Oh, targetnya. Ya alhamdulillah 4 itu pas korbanan pertama kali 2010 itu bisa habis laku semua, masih ada pelanggan, terus kita ambilkan di pedagang sama petani itu bisa laku sekitar 17. Itu pun masih saya kasih di kebun-kebun kayak gitu. Kebun. Itu sudah kuliah ya itu ya? Sudah lulus Pak 2010. Oh, udah lulus. Iya. Sudah lulus. Iya. Terus kemudian berawal dari sana mencoba membuat lebih terminis dengan baik, kemudian membuat kandang begitu. Iya. Jadi dari situ kan tahun berikutnya 2011 itu kan kita buat kandang Pak kapasitas 20 ekor. Kemudian 2012 lebih berkembang lagi, korbanan bisa habis 70, kita buat lagi kapasitas 40 ekor kayak gitu. Kemudian 2013 kita lebih kan itu kita buat sekitar 100 ekor lah kapasitasnya. Baru awal 2014 ini kita kan setting kurang lebih muat 150 sapi. Insya Allah tahun depan kita settingnya sekitar 200 insya Allah lah Pak, bisa 200 bisa muat. Iya. Itu kira-kira ukuran berapa meter Berapa luasnya? persegi? Kalau sapi itu ukurannya 1,5 kali 2 meter Pak, itu udah cukup. Satu sapi. Per satu sapi. Satu sapi sudah Ya, jamin, tinggal ngalikan lah Pak. jamin geraknya juga ya. Iya, itu sapi yang paling besar udah cukup tuh 1,5 itu. 1,5. 1,5 meter lebarnya. Ke belakangnya 2 Berarti meter. nggak diberi pembatas, nggak pernah bentrok gimana Mas? Enggak apa-apa. Kalau udah itu. Mungkin tidak seaktif kambing mereka ya. Kalau kambing Kalau kambing kita settingannya per 1 meter. 1 meter kita kasih 22 kayak gitu. 22 seperti itu. Oh iya. Biar Terus kemudian penanganannya untuk khususnya sapi ini, jenis-jenis dengan jenis sapi satu dengan yang lain itu apakah juga beda? Jadi gini, kalau saya kan alhamdulillah kan kita berdasarkan marketing Pak. Marketing berdasarkan waktu. Kalau pas seperti ini kita meliharanya kebanyakan limosin, semental, dan sebagainya. Tapi kalau mendekati korban, itu kan kebanyakan orang Solo, orang sekitar kan suka sapi putih. Sapi putih Kita nyetoknya sapi putih kayak gitu. Jawa itu loh Pak. Nah, kayak gitu. Oh, pangsa pasar ya. Iya, bangsa kayak gitulah Pak. Bangsa pasarnya kita begitu. Jadi kalau menjelang pas lebaran itu kan nyetoknya paling banyak kita putih Pak. Paling banyak. Memang orang Jadi kita sering nyetok itu ya. 50 sampai 100 itu emang hampir saya katakan 80% emang putih lah. 70% 80% itu putih. Orang Jawa bilang sapi ya putih gitu. Iya kayak gitu. Kena era putih rada sapi gitu. Agak sapi. Nah, kalau limosin dan metal itu larinya kemana? Kalau limosin metal itu kan kita kalau hari biasa seperti ini kita larinya kan ke jagal ya Pak ya, untuk punya daging juga. Kemudian kita juga kalau memang ada bakul ke tempat saya, harganya cocok ya kita jual seperti itu. Terus nanti kalau ada tani juga yang ke tempat saya juga enggak masalah. Tapi lebih condong ke jagal kalau saya. Awalnya ketertarikan ini? Awalnya memang karena kuliah dulu Pak dulu. Kuliah dulu di Undip 4 tahun itu kan Ya, karena kok milih sapi itu loh. suka beternak. Barangkali pertama itu, mungkin- kemudian kedua pas harganya murah itu tadi loh Pak. Lah 10 juta dapat 2 besar-besar ya Pak. Iya. Ya tertarik dulu. Alhamdulillah kan dulunya kan punya tabungan lah Pak. Karena dikit-dikit lah itu kan bisa kita beli itu tadi. Jadi pertama kali yang membuat motivasi saya itu pengen memelihara sapi itu karena harganya murah itu tadi. Oh begitu. 10 juta dapat 2 Pak. Terus itu ditunggu sampai berapa lama hingga harganya normal itu? Itu mulai normal itu mulai 2011 tuh merangkak naik, 2012 mulai merangkak naik seperti itu. Yang pas beli murah tadi? Iya, jadi gini, Berapa 2010 itu saya aplikasikan 6 juta lah. 2011 itu mulainya udah 8 juta. 2012 itu 12 juta. 2013 itu stabil sekitar 12-13. 2014 ini naik lagi sekitar 16-18 kayak gitu. Jadi ini naik terus Pak ini harganya. Oh ini sementara. Bos sampai kapan kurang tahu. Ya mudah-mudahan naik terus. Naik terus. Pak, Iya. naik terus. Iya ini. Iya. Itu betul. berbeda lurus kalau Lagi sapi. BBM kok naik-naik ya nggak tahu ya Pak ya. Naik lagi tuh. Ya mudah-mudahan.
Iya. Memang di Indonesia ini harga naik semua kecuali harga diri. Untuk saat ini sapi yang dikelola ada berapa ya, Pak? Ini harga biasa sekitar 40-50, Pak. 40-50. Iya, 40-50 sapi. Itu dengan berapa karyawan? Kalau total 5 biasanya. Tapi kadang kan gini Pak, kita kan sering layani itu ya Pak ya, proyek itu. Jadi kan kita kerjasama sama BUMN berdikari, sama pemerintah. Kadang kalau pas 1 bulan sekali itu, alhamdulillah dapat proyek itu ya mungkin kandangnya bisa penuh itu. Kadang 80 sapi dan sebagainya. Misal kayak kemarin kita ngirim ke Lampung, ke PT itu 38 sapi kan gitu ya. Terus kemudian kemarin dapat jatah dari BUMN berdikari, kebetulan itu kan hibah ke perhutani di seluruh Jawa Tengah. Itu total sekitar 35 kan gitu. Kemudian juga dari dinas itu juga banyak, itu sekitar 35, 30 kayak gitu. Kalau ada momen-momen korban gitu kan penjualannya agak tinggi. Iya. Terus kalau hari biasa kayak gini kerjasamanya dengan apa pemasarannya? Itu tadi Pak, sama jagal Pak kita. Jagal. Kalau jagal kan hitungannya tiap hari Pak. Rutin. Iya, no. Dia bayarnya Iya. tiap hari ya? Langganan, Iya. udah langganan udah. Kalau nggak tiap hari nanti jenengan dari bakso mboten sakit. Jadi Kan tiap hari. ada pembunuhan tiap hari ya itu. Makanya bakso enggak tiap hari ya, Mas. Kala-kala. Kalau ada temen ngajak aja. Terus ini Mas, sebenarnya apa sih yang menurut orang di Habibie saja? Oh, Itu gitu ya. Apa? Jadi yang pertama kita emang brand image dulu ya. Pertama kan nama dulu lah. Iya, iya. Ya kan orang menarik kan, oh Villa Sapi kan. Tertarik dulu pertama itu. Kemudian yang kedua kita lebih condong pada pelayanan. Maksudnya Produk pelayanan. jelek tapi pelayanannya bagus, jadi bagus gitu. Misalnya? Pelayanan. Misalnya? Misal Ya, pertama memudahkan. kalau untuk korban kan kita DP-nya ringan. Kalau korban 2 bulan sebelum hari H kan udah pada nyari ke tempat saya Pak. Itu cuma DP 1 juta, 3 juta, 500 2 bulan enggak ya? masalah. Enggak masalah Pak. Biasanya yang lain berapa? Ya sekitar itu Pak, 1 juta kayak gitu DP-nya. Sama berarti. Iya. Sama ringannya. Sama ringannya. Bedanya lagi apa bedanya? Kedua kita gratis transport. Oh, transport. Oh, pengiriman. Jadi penyiriman dimanapun itu kita gratis. Kemanapun? Kemanapun. Wah, nah Sampai ini- kemarin kita ke Cilacap Pak. Kebetulan ini ada yang pesanan membedakan. apa Nah. namanya sampai ke Cilacap itu sampai ke Nusa Kambangan juga gitu. Tapi harga dinaikkan atau Kita udah setting Sudah pokoknya dihitung sekalian gratis ya. itulah, gratis lah. Kemudian yang paling penting ini Pak, yang ketiga ini. Iya, iya, Makanya iya, yang iya, paling iya, suka iya. ke tempat saya itu yang ketiga ini. Apa ini ketiga ini? Ketiga itu garansi sapi sehat lah. Jadi kalau sapi sakit, Jaket. walaupun tiap 2 bulan ya Pak ya ke tempat saya beli ya gitu ya. Kalau ketika itu sakit saya gantian gitu ya. Oh gitu. Walaupun kita ada berusaha maksimal, dokter kita kan kalau pas korban kan 3 MUZ-nya 24 jam. Jam 12 malam kita panggil harus siap. Tapi namanya hewan kan pasti toh Pak. Iya. Kan ya namanya hewan lah, sekali lagi kan manusia aja pernah sakit apalagi hewan kan. Karena hewan itu sakit gak ngomong ya. Iya. Dia pasti Jadi bilang, sakit kita ganti. Gak ngeluh itu. Iya. Lu jangan kok kamu bahasa sapi. Makanya pelanggan saya ketika jenenge sapi. sudah pulang itu puas Pak, nggak khawatir oh sampai saya tambah kurus tambah itu enggak, kita ganti kok. Gitu. Bahkan karena kesalahan transport pun di tengah jalan kita kirim apa namanya meloncat dari sapi dari truk kemudian kakinya patah kita ganti. Oh, ada yang seperti itu. Ada gitu. Berarti ada pelatihan sapi juga enggak lo. Kenyamanan pelanggan itu utamakan. Iya, Jadi iya, kan iya. kita sekali lagi pelayanan nomor Betul 1. sekali. Gimana cara pelanggan itu ketika ke tempat kita itu kondur atau pulang itu nggak termasuk Iya, nggak puas. itu. Puas sekali. Termasuk akikoh ini kan juga sama Pak. Ini kan kita buat yang Jika spesial. kita dulu Ada, gitu. pemirsa sama pendengar. Oh iya, ini sudah ada yang masuk ya Mas Ahmed. Oh, Ya, ingatkan tapi paling betul. tidak saya akan sampaikan pemirsa dimanapun Anda berada, Iya. bagi Anda yang ingin bertanya langsung pada Mas Muhammad Habibie Ansori, Sarjana Peternakan Magister Sains, malam hari ini bisa telepon di 0271 66 17 49. Kemudian SMS di 081 393 80 9000. Untuk telepon beliau ada di 0815 777 8904. Betul? Iya. Hafalan tuh. Nama ndak hafal, nomor hafal apa ya? Sapi. Tapi lupa aku ngono kuwi gaweanku bicara. Iya, Wah. Nomor siapapun. Ya, ya. Iya, Nomor sudah. siapa itu bagus Baik, itu. ini kita buka SMS ya. Dari Sujoko Kudus, Jawa Tengah. Kudus ya Pak. Ngemplak itu dekat desa Tompe Boyolali ya Pak? Tompe ya? Tompe itu Pen apa tompe? Tompe apa Tompe?
Ampel mungkin. Tempel. Tempel. Kecamatannya mana? Ya Kecamatan teruskan mana? aja. Mana? Saya Banyak punya loh, paman Boyolali itu. sapi perah. Oh, kalau sapi perah itu di Ampel, Pak. Ampel. Jadi Jadi gantung. iya, jauh Pak itu. Iya iya Itu iya. dekat Salatiga itu. Oh ya. Ada telepon? Oh ya. Ada? telepon? Ada telepon. Kita siap. sapa telepon. Kita sapa. Baik, kita sapa. Halo, Oke. assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. iya, dengan siapa ini? Bapak? Bapak Suharjo dari Bantul. Oh, silakan Pak Arjo. Ini. silakan. Ini melihat TV atau mendengarkan radio? Melihat TV. Alhamdulillah. Iya, Sudah iya. perso mana yang Pak Pak Bibi? Ini Pak ya. Yang tengah itu yang muda. Ah, iya, ini ya. Ya, paling Siapa yang masih muda, paling muda ini? Iya, 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 iya. Banyak duitnya ini, Pak. Silakan Pak Arjo. Ya, mau tanya ini. Ceritanya bagaimana dulu sapi dua kok jadi banyak. Yang kedua, bagaimana untuk rumput apa menanam sendiri. di lahan yang luas atau beli. tadi belum ya, Pak. Dan Iya. untuk makanan Ternaknya. itu apa rumput sama apa yaitu makanan yang lain. Itu Iya, saja. tambahan. Terima kasih. Oh, gitu. Ya. Ji. Iya, iya. Iya, Pak. Ini sebenarnya rugi kalau sapi dua jadi banyak itu. Iya, Pak. Sapi kok tadi Iya, jadi banyak itu loh ya. Silakan. jumlahnya itu loh menjadi Jumlahnya. bertambah. Oke Pak, jadi kalau saya sekali lagi mulainya benar-benar dari nol ya. Jadi emang saya berprinsip usaha itu nggak terlalu tergesa-gesa. Makanya kan kalau saya pertama kali saya usaha itu prinsipnya 3 Pak. Sabar, serius, sama sedekah lah. Jadi pertama kali harus sabar. Jadi saya melihara sapi itu emang benar-benar 2 itu. 2, ya alhamdulillah kita kembangkan kan sabar. Kalau orang nggak sabar kan 2 dapat bati yang batinya kita buat untuk beli motor atau sebagainya gitu toh Pak. Kita enggak. Bati semuanya kita belikan sapi jadi 4. Kan gitu. Kemudian kita kembangkan lagi, kita belikan lagi jadi sapi 6 dan sebagainya lah itu. Kebetulan itu kan kita pas itu kan ngepasi momen kurban. Ya. Jadi pertama kali saya melihara sapi itu kan ada 4. Itu kan kebetulan yang nyari sapi kurban banyak toh Pak itu. Iya, iya. 4 itu aku semua, tapi yang masih datang tuh masih banyak. Oh, Kan dari iya. perkewa toh Pak itu. Golek Kebetulan kan golek rekae tetangga tak ambil itu dibolehkan gitu dan sebagainya. Itu sampai 17 sapi total. Ya alhamdulillah aku semua. Nah dari situ kan kita mulai berkembang pemikirannya, ya kan. Berarti tahun depan berarti harus ada Minimal tempatnya. Kita bangunlah tahun 2011 itu kandang kapasitas 20 sapi itu kan. Ya alhamdulillah ngepasi korban lagi, ya kan. Ya alhamdulillah kan semakin banyak yang pesan juga, ya. Jadi prinsip pertama yang kedua, prinsip saya kedua adalah namanya usaha itu kan bisa tanpa modal, Pak. Memang dari awal kita punya prinsip kayak gitu. Itu dengan cara itu tadi, apa namanya? Kepercayaan lah. Saya kira semua pengusaha kan pernah kayak gitu, kepercayaan. Kita ambil sapi, alhamdulillah kan tahun kemarin udah dipercaya. Kebetulan orang desa itu kalau si A dipercaya itu biasanya getok tular, Pak. Maksud aku sih diambil dan sebagainya. Ya alhamdulillah tahun kedua itu karena emang yang nawari banyak kita ambil semua. Itu pun tanpa ibaratnya harus bayar total, Pak. Ya pokoknya cuma DP 1 juta dan sebagainya lah gitu. Jadi alhamdulillah tahun kedua bisa sekitar 70 sapi. Oke, itu Pak ya, dari Iya. dari 4 tadi. Gongnya pas Idul Adha, Pak. Jadi memang untuk pemeliharaannya itu selang waktunya sampai dijual itu memang ditargetkan Idul Adha ini ya. Iya, kalau dulu pas awal-awalnya kayak gitu, seperti itu. Iya. Tadi ditanyakan juga Pakan ya. Kalau pakan kalau di tempat saya kan kebetulan daerah kering ya Pak ya, jadi nggak ada hijauan. Adanya jerami. Jadi kita kasih jerami. Kemudian kedua, prinsip pertama kali ngasih pakan sapi itu kan di mana di situ tempatnya tersedia pakan dan kontinu. Nah kebetulan di tempat saya itu kan banyak ampas tahu, pembuatan tahu kan banyak. Makanya kita kasih ampas tahu itu murah, meriah tapi gizinya tinggi. Kasih katul dan sebagainya kayak gitu. Gembok itu. Gembok. Ya, gembok Pak, betul Pak. Gembok itu gizinya tinggi. Oh, protein tinggi Pak itu. Buat sapi. Buat sapi, betulan juga tinggi Pak. Kalau sering makan tahu sama tempe itu kan gitu. Gembok itu sama gizinya rendah. Tinggi. Oh, enak loh. Tinggi ya? Tinggi. Buat siapa? Sapi.
Sapi. Ya. Ya, ya. Begitu Pak Arjo ya. Baik, kemudian wedangan mantep narasumbernya. Woi. Untuk pengemukan sapi pakannya apa Pak biar cepat besar Oh, baru saja. dan untung. Pengalaman saya beli sapi mahal jualnya murah. Jadi buntu. Oh, iya, ya. Tuku saya murah betul. Ini beneran bakat usaha itu. Iya. Tapi cepet laku sebenarnya. Iya. Jadi gini ya Pak ya. Murah. Saya boleh beli ngomong sama petani ya itu ya. Iya. Jadi kita harus berpola pikir harus kita ubah. Jangan sampai tradisional. Tradisional itu kan peliharanya lama, 6 bulan, 1 tahun baru dijual kayak gitu kan. Kelamaan itu. Disidik terus suwe ya. Ah, itu kelamaan. Oh, berarti itu mendingan kan- kita ya agak kental pakan kan 2 bulan 3 bulan panen. Kayak gitu. Jadi sirkulasinya dapat, uangnya dapat. Jadi kan bisa dikembangkan kayak gitu loh. Jadi intinya cuman itu tadi lah, pola pikirnya harus kita ubah dulu. Jangan tradisional lah. Jangan 1 tahun apa 6 bulan baru dijual kelamaan Pak. Berarti juta 3 tahun ya gitu. Itu kayak temen kita Fikri itu loh. Oh iya. Dapat itu cepet dijual itu. Tapi rugi. Tapi jualnya nah itu tradisional lagi. Jualnya ra iso tuh. Ini kan diliput di sebuah koran Pak. ya. Monggo jenengan Inspirasi. Wah, masuk rubrik Coba, inspirasi. coba dibaca. Sama ini kayak ya. Enggak ini Judulnya saja, judulnya. Belajar atau dikdak omset 3 miliar sebulan. Nah, jenengan ngaten nih, Pak. Gambarnya. Ini lah. Oh, ini langsung di zoom in. Dari Ya. Solo Pos kemarin Pak. Oh, hari kemarin ya Mas. Iya. Nggih. Itu ya. Baik. Kemudian ini kita buka SMS lagi. Di Zoom mabur. Buka SMS. Ada telepon? Telepon belum ada? Ya. Belum ada ya. silakan. Nggih. Dari Abu Hamam di Boyolali. Kalau melihat sapi Pak Habib jumlahnya banyak jumlahnya, apakah tidak mendapat protes dari tetangga dan bagaimana menyikapinya? Iya. Terus kemudian yang kedua, kotornya berarti. bagi-bagi tips suksesnya dong. Ya silakan. Jadi kita dari awal namanya terjun di dunia peternakan pastikan identik dengan bau ya Pak ya. Ya. Itu yang pertama kali saya atasi adalah pagar mangkok Pak. Oh, betul. Itu lebih Iya, kuat daripada jelas. pagar Tembok. tembok. Iya, paling kuat pagar mangkok. Iya. Itu Jadi belum alhamdulillah ada. dengan dapat rezeki itu kita sedikit banyak kita bagi-bagi lah sama warga sekitar. Itu kan Mantap. Iya. Tes lah rembes. Manjur. Setahun 2 kali Pak Idul Fitri sama Idul Adha kita kasih paket sembako kayak gitu. Kemudian kedua kan kebanyakan kan petani ya Pak ya. Walaupun dekat rumah petani kita kasih pupuk gratis. Dikelola Kita sendiri pu- pupuknya itu. Kita kasih pupuk gratis, kita antarkan sampai sawahnya. Kan paling suka Pak ini. Gratis tis, udah diantar sampai sawahnya, terus sana tinggal ngelola. Jadi kan paling suka. Makanya kan kemarin kita Jadi kerja sama nguntungkan ya. ya itulah Pak, namanya pagar mangkok seperti itu. Tapi nggak begitu bau kok tadi kesana. Iya. Oh sekali kok. Tapi katanya ada loh itu apa? Kakung kan Ternak sekali, sapi Dok. itu Katanya. kotorannya bisa tidak bau itu. Pas resmi. Itu memang kita kasih obat Pak. Namanya kalau Oh, saya dikasih kan obat, iya, kasih IM4 Oh, lah. berarti bahasa pas dikasih yang murah obat. lah. Iya 4. Iya, Buat sendiri. empat. Enggak, Pak. Atau Itu beli di pupuk. pasaran banyak lah, itu cuma 17,5 yang itu udah dapat itu IM4 itu. Semprot. Bukan. Ini jangan Bukan, kita campur gitu, dimakannya. mati-mati gitu. Besok Mas Miftah akan makan itu loh. Obatnya Biar itu, tidak biar tidak bau. bau. Wah, iya. Selama ini Pak Anu di sembarang tempat dia. Kayak nggak bau aja. Itu yang seneng Mas Arifin. Iya. Berarti Ayo, lu mancing. berarti cocok gembus tadi kan. Betul. Nilai gizinya kan bagus. Iya. Kemudian tips suksesnya. Ini tips suksesnya. Tips suksesnya sekali lagi tadi saya katakan di depan itu kan ada 3S ya Pak ya, sabar lah. Sabar. Jadi usaha itu pertama kali sabar. Jadi jangan tergesa-gesa dapat hasil. Ya kan? Kemudian kedua serius lah, jelas. Namanya usaha apapun kalau kita seriusi, apapun itu pasti berhasil Pak. Apapun itu serius. Ya, serius lah. Berarti aku gagal Sabar, ngaji. serius. Tadi yang menarik perbincangan siang tadi ada Kak Mas Habibi ini. Apa? Usaha ternak itu nggak ada yang rugi. Oh gitu. Apa? Penjelasannya Apa? gimana? Kaya kok. Iya. Jadi dari awal memang kita dikasih doktrin oleh dosen saya, makanya saya tertarik di dunia peternakan. Dosen saya pernah bilang kan, namanya terjun di dunia peternakan itu tidak ada yang miskin, pasti kaya.
pasti kaya Pak itu. Termasuk kayak hati ya. Iya, mau tangannya kepikiran kabeh. Iya, alhamdulillah. Jadi situ kan dari motivasi saya Pak. Wah pastilah. Jadi kan dari situ kan ada motivasi ke situ, makanya kan saya coba, ya alhamdulillah terbukti kayak gitu. Intinya apa, manajemen aja kok. Ternak apapun kalau kita manajemen bagus pasti berhasil. Jangan tradisional kayak tadi saya katakan, setahun baru dijual, itu kan yang tradisional. Itu enggak bakalan itu. Ya, berarti rentang waktu antara memelihara sampai dijual itu berapa Pak? Kita paling mentok sekitar 2-3 bulan udah kita keluarga. Selalu keluar gitu ya, rutin. Sirkulasinya 3 bulan. Paling lama 3 bulan. 2-3 bulan. Sirkulasinya. Kadang cepet 1 hari kalau dapat salam. Jadi kelingan Iya Bu, iya. Mas Erwin, jangan kenal. Oh iya Mas Erwin. Lah, turun yang Semarang. Iya, saya seger waduh. Seger niku. Wah, super Pak niku. Dikira nukru itu. Iya, tapi mengusahakan tengkleng loh. Iya, Ayam bakar untuk menyambut Mas Habibie. Iya. Oh, itu teman kuliah toh? Teman di Semarang Barat Pak itu dulu. Itu besar-besar ya kalau. Iya, Pak, itu udah super-super Pak ini. Dapat inspirasinya dari Mas Erwin. Dulu ya belum sebesar itu tuh. Iya. Dulu kayak penyanyi Fadli dulu. Untuk pengelolaan ini Mas Habibie ini membutuhkan berapa tenaga? Kalau hari biasa kan kita sekitar 5 Pak. Tapi kalau korban bisa 11-12 lah. Oh, jadi ada tenaga kerja tetap, ada yang part time. Part time. Wah, part time. Ini ada SMS. Saya kupon, namanya kupon. Mas Habibie sudah menjadi PNS apa belum? Itu satu. PNS. Kotoran sapinya diapakan? Nah, apa yang tanya Mas Arifin ini ya? Iya. Apa itu? Jadi untuk kotorannya itu kan PNS apa enggak? Iya, Purwonegoro Pak, di Solo Tigor kayak sambenannya. Oh, PNS juga. PNS apa ini? Itu kan di Dispora Pak, kota Salatiga sana. Gitu toh. Dispora. Dispora Hebat tenan ternyata. Sambenannya Pak. Sambelannya itu PNS. Sambilan loh. Iya. Bayangkan. Sampai itu pensiun loh. Oh, tuh ada no. Peternak yang Padahal itu Dispora. Waduh, saya itu pemburu PNS. Enggak. So ngiling-ngiling. Daftaran Pak ini Pak. Sing sabar ya Mas. Oke, kemudian ini anunya Kalau Baik, ada telepon dulu. Oh, ada telepon. Baik, kita buka dulu. Terima kasih telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Wah, suaranya Bapak. Halo, assalamualaikum. Wedangan. Salam, silakan. Dengan siapa? Suaranya kok radionya lesu ya? TV-nya dimatikan aja. Nanti dengar lewat telepon. Yoi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa Ibu? Ibu Yatni dari Rujang Lebong Bengkulu. Oh, iya, silakan Rujang Rujang Lebong Lebong siapa? Silakan Bengkulu ya. jauh ya. Silakan Ibu. Alhamdulillah Pak udah melihat TV di Rujang. Iya, Bu. Gimana? Monggo Bu. Halo, ada yang Silakan. Salam aja buat bapak-bapak yang di studio. Nggih. Nggih, Bu. Ya, Bu. Ada lagi? Gimana Ibu? Ya Pak, putus-putus suara saya Pak. Anu, suaranya dikecilkan saja Bu. Suara TV-nya dikecilkan saja. Bisa didengarkan lewat telepon Ibu insyaallah. Tidak terganggu. Ya silakan. Putus Pak. Ya, mungkin saya beri pengertian untuk para pemirsa. Bagi Anda yang nelpon, mohon suara TV-nya dikecilkan agar tidak ada suara delay. Berjarak waktu begitu ya. Jadi langsung bisa bercakap-cakap. Ya, untuk Ibu di Rujang Lebong nanti bisa diulangi lagi ya. Luar Jawa pernah kirim, Mas? Ke Lampung Pak. Oh, Lampung tadi ya. Itu tipsnya gimana Mas mengatasi perjalanan jauh sapi biar nggak stres atau? Kita kan biasanya ada pengawal namanya Pak. Jadi di samping sopir tuh ada yang pengawalnya. Di barengan sapi. Dia bareng sama sopirnya.
Ya. Itu kan namanya pengawal namanya. Tapi juga ini ada penanganan Pengawal terhadap sapi. Iya. binatangnya. Itu kalau sapi jangan sampai duduk, Pak. Harus berdiri terus. malah. Makanya pengawal itu kan ngantisipasi kalau kon kadek ini kok kalau lampung. depro itu harus suruh berdiri dulu. Jadi harus menepi dulu. Itu kalau salah satu depro bisa dikatakan kalau nggak konangan bisa mati, Pak. Yang depro malah jangan depro. Iya. Jadi kan wajib berdiri terus. Walaupun sampai Lampung pun harus berdiri, Pak. Yakin, ya. Sampai Kalimantan pun juga harus berdiri. Makanya ada pengawal gitu kan. Namanya Itu kalau pengawal. pengiriman gitu dia diberi pakan pas jam Sudah kita dari rumah udah kita pakani gitu. Jadi udah sampai besoknya gitu. iya sudah kuat itu. Itu sapi emang kuat. Sapi itu Beda sama kita. daya hidupnya 7 hari, Pak. Nggak makan 7 hari itu insya Allah masih kuat. Gitu ya. Nah, Gayemi itu ya. Makanya paling asik di sapi itu semalam gara-gara ya. itu, Pak. Daya hidupnya paling tinggi, Pak. Wah, pengen ini. Iya. awalnya kon ngadek sewengi ya ramangan ya ngeri. no. Jadi harus berdiri itu. Duduk satu pasti mati. Ya minimal lempol lah, Pak ini. Tapi ya gue gelem ngadek sewengi. Ya bukan pengawalnya. Pengawalnya memang ngatek nih. Ya kan udah itu, Pak, terbiasa jadi cross atau, Pak. Naik truk itu kan Jadi biasanya. instingnya Iya. oh jam segini sudah Kalau berapa waktu gerak-gerak tahu. itu berarti kan berhenti harus dulu, menepi, ya. ditontonin. goyangan sapi oh linggo oh ngadek ngeles Sudah apa berdiri dulu, Pak. Iya. Supaya Kemudian pertanyaan dari Mas Arya di Wonogiri. Mas Bro, ternaknya apa saja? Mungkin ada training. Oh, ada training, Pak. tadi Pernah ada yang belum memberikan. terjawab satu loh tadi. Apa? Kotorannya tadi. Oh, Oh iya, kotorannya tadi untuk apa ini? Selama ini Kotorannya dibuang kan begitu untuk saja? selama ini emang kita Kasihkan gratis tadi ya. sementara untuk kompos dulu kita kasihkan ke warga gratis lah. Ya emang saya lihat kan pagar mangkok, Pak. Kalau kita iya, mikir iya. bisnis saja tetangga nggak kepikiran itu tadi lah. Iya, iya. Ya namun saya kan pagar mangkok itu loh, Pak. Iya, Lebih iya. kuat daripada benteng tadi Iya, loh. iya. Kan kayak gitu. Komposnya Dari awal dibuat situ sendiri kita tuh? kasih semua. Iya, kita kasih. Jadi 100% kita kasih, Pak. Nggak ada yang kita jual untuk kotorannya. Itu pertama itu ya. Kemudian kedua tadi dari Wonogiri, Ya pelatihan. kalau ternakan tadi udah sebutnya ya, sapi sama Kambing. kambing. Nggih. Kalau pelatihan saya kira belum ya banyak lah, Pak. Pelatihan. artinya kalau Maksudnya di dari- tempatnya Bapak. Iya. Oh gitu ya. Kalau sementara ini mungkin belum ya, Pak ya. Ini kan baru kita juga baru pengembangan terus. Insya Allah kalau tahun depan Insya Allah udah siap mungkin. Kita ada mesnya dan sebagainya Insya Allah udah ada. ada satu permohonan kerjasama sama pendidikan tinggi barangkali. Ya kemarin alhamdulillah kita baru disurvei dari Kemenpora juga itu kan. Disurvei dari utusan Kemenpora, dari IPB juga, Pak itu. Kebetulan ada komunikasi bagus. Ini insya Allah tahun ini kan mau dikeluarkan di majalah Kemenpora juga ini kemarin. Katanya kayak gitu. Insya Allah ada nanti ada apa kerjasama sama IPB insya Allah, Pak. Itu mungkin dan dipakai sebagai tempat praktek atau Iya, penelitian. insya Allah gitu ya. memang kayak gitu. Karena perguruan tinggi kalau butuh kandang gue praktek kan jarang. Iya. Prakteknya kerja sama peternak itu. Iya, butuhnya kan. Kebetulan ini kan baru bangun terus, Pak. Insya Allah tahun ini kita targetkan itu tadi kapasitas 200 sama nanti untuk kambingnya kita tempatkan khusus nanti. Ini baru kita bangun juga. Kapasitas sekitar 100-200 insya Allah ada untuk kambingnya. Ya saya tahu nanti ada jenis baru Iya. sapi yang di karena apa? Kebetulan kalau di kandang saya sering ngoleksi kayak sapi yang aneh-aneh, Pak. Tahu kayak nganggo nuding iki lho. Balik gitu. Oke. Kalau sapi ada vilanya, ini kambing ada hotelnya. Itu persilangan gajah Jadi- karo sapi kan sapi gede-gede. Melihara hewan itu nggak ada jenuhnya, Pak. Kan kalau kita suntup dari pekerjaan kita lihat Lihat sapi itu senang. sapi ya. atau kambing itu kan fresh gentilah itu Iya, kan. iya. Apalagi lihat sambil makan itu kan. Sapinya ya fresh juga. Sama. Hotel sapi ada loh, Jan. Jadi emang harus dari dalam dulu, Pak, harus senang dulu lah. Betul, betul, Kalau betul. pekerjaan kita senangi, kita sukai berhasil lah. Tapi kalau pekerjaan nggak kita senangi, yo jangan Oh, berharap berhasil. nanti Mas. Pak. Kita mulai nggak senang jadi guru ya. Yang pemijatan hewan tuh ada tuh, Mas. Kalau kita tidak ada, Pak. Maksudnya, Pemijatan hewan. Apa Kong tadi mau durasi itu. Tapi ora sida. Iya. Kemudian ini dari Bunyamin Sarjono, Pontianak. Iya. Pontianak. Bunyamin oh ini oh, Bunyamin Sarjono. Ya betul kamu Jan. Sing waca. HP ini pun Mas Habibi, pinten nomere? Oh,
Lah kok pakai bahasa Jawa? Jangan apa? Gak ada semua Pak ini. Ikan iklan Pak. Di salah satu settingan kan kita iklannya perbanyak. Iya, cuman ngirim ke Pontianak nih. Oh, tadi ke Kalimantan aja ada. Ini yang Itu kan sapi, yang gini. ini yang rumah KKB-nya ada nanti. Tadi udah disebutin ya? 08115 081 pelan-pelan dicatat ya sama aja. 081 Ya. 5777 8904. 777 triple ya. 3 kali ya. kali ya. Atau yang simpati atau asnya itu 085 3839 75150. Gitu, Bu. Wah, Pak apa, Bu? Bunyamin. Ya, Harjono. Juga melayani akikoh ini ya. Bunyamin. Pak Bunyamin. Siapa tahu beliau order berapa ekor gitu. Iya. Kemudian dari Indra Mantan. Giri Hulu, Riau. Wah, Saya jauh-jauh nonton ya, Pak, Lewat ya? TV. Iya. Siapa ini? Ini Jauh nih Pak. apa bisa warga ngaji yang ingin belajar ilmu penggemukan sapi dari Abu Adon MTA? Bisa, tapi Pak Nah, Habibie tadi belum buka ini. Makan, Bisa, Pak, pelatihan. Kalau hanya sekedar tanya-tanya Bisa, diskusi, silakan, boleh. boleh. Atau Email datang juga bisa. Itu jenengan kalau sama ngaji nafar aja ke ngemplak sana. Iya, Bisa bisa. lagi. Itu kan tapi harus nunggu puasa kok. Puasa. Tidak apa-apa. Nafar itu gak harus puasa. Begitu. Itu bepergian. Oh iya. Atau nanti sesaat lagi profilnya Mas Anu bisa dilihat di MTA TV. Iya. Oh, ya. Bisa Pak nanti. Iya. Barangkali sudah punya apa tuh email. Udah Pak, ada email saya ada. Iya. Sering kita. Ini kemudian dari Telepon. telepon. Kita buka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Dari Pak Sumadi Sidoarjo Yes. Ragen. Silakan Pak Sumadi. Snagen Pak. Anu nih, ini juga sambil lihat TV ini. Wah, Saya iya, tertarik iya. ini. Pengusaha muda perlu dibanggakan ini. Oh iya. Iya. Saya sudah bangga dari tadi, Pak. Anu Mbak tanya Pak. Karena tadi kan sifatnya penggemukan sapi cuma 3 bulan kan gitu atau 2 bulan dijual. Untuk mencapai artinya hasil itu pertumbuhan normalnya per hari itu harus berapa kilo itu sapi itu. Mungkin ukurannya biar per hari. Kemudian yang kedua tadi kan makanan cuma disebutkan ampas tahu, kemudian ada jerami dan sebagainya. Mungkin ada nggak formula khusus yang dibuat oleh Mas siapa ini namanya? Habibie. Mas Habibie. Mas Habibie. Nggih, itu ada formulanya apa difermentasi dulu bagaimana makanan Oh iya, itu bikin dewe atau enggak? Model itu? terbaru. dalam silase gitu baru dikasihkan pada ternak atau langsung jerami dicampur dengan ampas tahu yang mungkin ngambil langsung dari pengusaha tahu dan sebagainya gitu. Oh gitu ya Pak. Ngaten, Pak? Yang ketiga, Banyak, Pak, ya? barangkali loh ini kan suatu contoh yang bagus ini artinya mungkin nggak ada pemikiran untuk istilahnya pelebaran suatu usaha. Kalau Ekspansi. usaha itu hanya ditangani oleh Mas Habibie dalam satu tempat saja, saya pikir itu ya tidak akan bisa luas. Ya. Sementara kebutuhan daging secara nasional kan masih banyak sekali Ya, baik, ukurannya. Pak. Mungkin nggak artinya dibuka suatu Kawasan mungkin di baru. tempat warga-warga atau cabang-cabang yang ingin kerjasama dengan Mas Habibie Ya. menyediakan tempatnya atau sebagainya, atau mungkin sehingga dalam istilahnya pemasarannya atau pengadaan dan sebagainya itu bisa kerjasama dengan Mas Habibie, itu mungkin nggak gitu. Iya, Ngaten. Pak. Terima kasih atas Oh iya. informasinya, turun. Oke, jadi yang pertama gini Pak. Jadi kalau jenis sapi, jadi yang pertama kan kita jenis sapi limosin metal itu kan perharinya kalau kita maksimal bisa 1,5 sampai 2 kilo. Kenaikannya ya. Satu hari Iya. itu. Itu emang udah disetting genetiknya kayak gitu Pak. Kalau maksimal ya. Iya. Tapi kan kebanyakan kurang tahu Pak, kurang maksimal itu. Per hari bisa itu. Kalau sapi Jawa itu hanya 0,8. Makanya kalau pengemukan itu kalau sapi Jawa nggak cocok Pak. Iya, iya. Contohnya sapi Kurang- motil sama kurang, metal. Ibaratnya paling bodohnya itu ayam broiler sama ayam Jawa lah kayak gitu. Sama-sama dikasih konsentrat Jawa itu nggak berkembang. Tapi kalau yang broiler kan 1 bulan udah
2 kilo dan sebagainya kayak gitu. Itu emang settingan genetiknya seperti itu. Gitu ya. Jadi emang kalau pemukan emang harus sapinya harus itu dulu. Tadi ukurannya tadi limosin ya. Jenis sapinya berpengaruh, terus tadi kenaikan normalnya. Iya. Kayak gitu. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, tadi untuk pakan ya Pak ya. Jadi sekali lagi prinsip pertama kali pakan itu kan yang ada di situ apa? Lagu iki piye to lek carane cowboy dijaluk jarane kok bawah kayak iki piye? Iya sing sabar. Lanjut. Jadi pakannya yang ada di situ apa? Jadi ya sampai kita harus ampas tahu padahal di situ nggak ada ampas tahu. Jadi prinsip pertama kali orang melihara sapi itu kira-kira yang di situ itu ketersediaan yang paling banyak apa? Iya. Plus continue itu yang paling utama gitu. Iya. Banyak ada nggak continue kan? Jangka waktu lama gitu ya. Iya harus ada terus. Makanya keberlangsungannya. Iya kalau di tempat saya emang banyak kebetulan itu kan ada sentra pembuatan tahu makanya banyak. Jadi kalau musisnya kayak lebih condong ke alami Pak. Jadi kasih ampas tahu kemudian kasih katul sama brand lah. Model kita komboran lah. Jadi kita kasih itu tidak yang kering enggak. Lah habis itu kan baru kita kasih jerami. Jadi porsi saya itu 80-20%. Jadi jerami itu wajib karena emang hewan ruminansia sapi kan ruminansia ya. Itu kan pasti harus membutuhkan itu hijauan kayak gitu. Ruminansia. Itu yang 80%-nya. Ruminansia itu lambungnya 4 Pak. Jadi sapi itu lambungnya 4 makanya banyak. Sake nek 4 mati kena omah. Memang sapi kayak gitu Pak, namanya ruminansia kayak gitu. Rumen. Jadi kan rumen itu kan nama lambungnya. Jadi itu ruminansia. Lambung susu terganggu jadi telu. Makanya banyak. Iya. Makan kita kasih 2 kali Pak pagi sama sore seperti itu. Dan saya tadi waktu Mbah Gung sama saya ke tempat Mas Habibie ini juga menyampaikan kalau hasil pakan fermentasi dengan yang alami itu ternyata beda untuk hasil bagus dari bentuk itu gemuk-gemuk. Tapi ketika sudah disembelih itu sudah dikempes ternyata. Yang fermentasi Pak. Yang fermentasi yang kalau itu. pakan Makanya kalau saya itu memang kalau pakan idealis ya Pak ya. Jadi kalau saya sendiri nggak cocok sama fermentasi sih. Soalnya kan banyak masukan dari pelanggan saya itu kan. Yang makanya sebelum saya coba kan saya tanya aja dulu. Nah, kebetulan itu yang difermentasi baik kambing maupun sapi itu ketika dimasak ya. Apalagi di sate ya itu. Memang gemuk-gemuk Pak memang. Bobotnya bersama. Kempes Pak, jadi di sate itu jadi kempes gitu. Di sate makanya pada nggak suka. Sekarang gini kita melihara gemuk-gemuk tapi pemasarannya atau yang menerima nggak suka mau dijual kemana kan kesulitan. Makanya dari situ kan kita antisipasi dari awal. Saya lebih suka yang alami aja lah. Kita kasih apa adanya lah daripada fermentasi. Emang ketersediaan pangan itu memang bisa dijangkau ya. Bisa dijangkau. Kayak Mas Miftah ini kan kebanyakan fermentasi. Mimpes. Tadi kan sudah merambah pula rumah Akikoh Habibie. Iya. Ini mulai kapan dan layanannya apa saja? Kalau rumah Akikoh itu kita mulai dari 2012 Pak. Itu awal mulanya gini. Kita kan konsentrasi pada sapi ya Pak. Kebetulan kan ada telepon. Baik. Kita buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapakah? Ini dari Mas Imam Pontianak. Pontianak. Silakan. Kebetulan tidak lihat TV-nya. Alhamdulillah. Lihat TV. Ini saya mau nanya sama Mas Habibie. Iya. Itu kalau biasanya kalau di Pontianak ini ada istilahnya jamu untuk sapi. Jamu untuk sapi ini itu pakai bulan atau pakai apa ya? Biasanya kalau orang sini itu sapi Madura yang paling banyak, yang paling dominan sapi merah. Yang tadi ya. Terus ini biasanya 3 bulan itu dikasih jamu. Jamu itu macam-macam. Ada ya jenis temulawak, ada juga telur, ada hasil bumi lah, hasil bumi itu lah. Terus telur lah. Kadang-kadang juga ada yang bekecot lah, kalau orang Jawa bilang itu bekecot apa segala macam. Itu apa ada pengaruhnya untuk dagingnya nanti Mas Habibie?
Itu Bapak? Untuk hasil daging. Ya. Iya. Karena biasanya kalau orang yang peternak sapi itu semaksimalnya itu dalam waktu 1 tahun tuh udah harus berganti sapi gitu. Oh, 1 tahun berarti masih tradisi. Harus artinya harus laku gitu loh. Gitu ya. Jadi yang saya tanyakan ada pengaruhnya enggak untuk jamu-jamu yang dipakai Ya. Gitu ya. untuk penggemukan, kemudian ya untuk hasil dagingnya gitu. Ya. Iya. Ya sementara itu aja. Terima kasih banyak. makasih, Minta Pak. penjelasan dari Mas Habibie. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada suplemen nggak untuk sapi itu? Kalau jamu ya bisa Pak, itu kayak gitu enggak masalah lah yang Jen. Tapi yang paling sering di teman saya itu telur ayam Jawa atau bebek. Itu emang fungsinya untuk kalau sapi ler-ler ya, biasanya ler-ler itu kan kadang makannya drop dan sebagainya, itu baru kita kasih kayak gitu. Benefit gitu. Ya, tapi kita lebih condong kalau obat itu, kalau saya pribadi itu kan yang sudah jadi aja lah Pak. Kita kasih vitamin B kompleks dan sebagainya, kita suntik sendiri kayak gitu. Kemudian vitamin ADEK dan sebagainya untuk flu tulang dan sebagainya. Jadi lebih condong yang ke situ, karena sekali kan kita kan nyarinya praktis Pak. Kita kan cuma melihara 2 bulan aja toh, 2 bulan 3 bulan. Jadi kan nggak terlalu lama itu kan. Kayak gitu. Kalau setahun tadi kan Kelamaan Pak. setahun ngedol pisan. Dan yang pasti juga disampaikan kalau di tempat Mas Habibie, sapi yang masuk ke tempat Mas Habibie selalu ada imunisasi ya. Iya, gitu harus ya. Pak itu. Jadi Pemeliharaan kesehatan. pertama kali datang itu kan menu wajib itu pasti cacing dulu Pak. Suntik cacing. Oh, suntik Habis cacing. itu vitamin B kompleks tadi lah. Cacingnya artinya anti cacing ya. Ya, jadi Bukan cacing kalau yang disuntik biasanya kan. gini Pak, kita kan nggak tahu ya asalnya dari mana kan gitu ya, Iya. kan dari mana sebagainya. Ketika datang kita bersihkan perutnya dulu, otomatis kan nyaman dulu. Habis itu kita kasih B kompleks itu kan biar seger lah Pak, kayak gitu. Jadi ketika perutnya ada nyaman, badannya seger, otomatis makannya kan Ya. berembo bahasanya kayak gitu. Betul. Itu pasti Makanya otomatis kayak habis. gitu. Iya. Itu menu wajib Pak sapi datang. Duduk bener. Orang makannya seger dulu. Iya. Kemudian dari Pak Ragil di Nggawo. Apa melani penjualan jogrok Jogrok apa itu? berat hidup Mas? Maksudnya berat hidup. Apa Jogrok ya, jogrok itu. Memang selama ini kita kebanyakan mengenai jogrok Pak. Apa Memang itu, Mas? jogrok itu Jelaskan taksir dulu, lah, Mas. taksir. Taksir, Jadi kita ya. beli sapi di wilayah Jawa Tengah atau Jawa Timur itu kan masih menggunakan sistem taksir Pak. Jadi kalau sapi besar sekian itu harganya sekian. Kalau nyun sewu bokongnya Volume. gemuk lah itu kan sekian-sekian, itu kan masih taksir. Oh gitu. Jadi kalau kita kan pinter-pinter taksir Pak, itu namanya Iya. jogrok itu kayak gitu. Memang selama ini kita kebanyakan jogrok Pak emang. Mungkin Pak Ragil mau mengembangkan itu. Jadi kalau ilmu jogrok atau ilmu taksir itu nggak bagus ya bisa Iya. kapusan Pak itu. Tapi biasanya ya Itu setelah biasanya pegadaian itu yang punya tafsir itu ya. Iya. Keadaan itu di bawah separuh. tapi mengatasi masalah tanpa masalah. Tambah besar. Iya. Gih, Pak Ragil. Kemudian dari Pak Prayet di Cilacap, kalau nganter jauh ditentuin jumlahnya enggak? Oh iya iya. Kita Ini- kemarin ngirim ke Cilacap juga Pak, malah Iya, ke iya. Nusa Kambangan. Berapa? Minimal berapa ekor? Kita sekali lagi 2 ekor pun kita layani nggak masalah. Oh begitu. Kalau transportnya kan kita sendiri. Yang sampai Nusa Kambangan itu berapa? Iya. Berapa? Itu kan kebetulan hanya 2 ekor Pak Oh, kemarin. 2 ekor sampai Nusa Dua ekor Kambangan. sama. Sana loh ya. Iya, Wah. Nggak masalah Pak, kan udah kita tentukan harganya itu. Iya itu pertama 2 ekor. Pelayanan Pak sekali lagi itu Pak. Ya, Iya. setelah itu nanti berekor-ekor. Yang jelas kan Dua kali. pembeli puas dulu. Semarang sampai 9, kalau 9 Iya. pas 1 truk gitu kan. Itu awalnya 2 ekor. Awalnya marketing Itu Pak. jelas. Selanjutnya berekor-ekor. Satu truk itu berapa maksimalnya? Kalau truknya engkel itu kan cuma 8 lah Pak itu, 8 gitu. Tapi kalau yang enggak engkel itu 8 bisa satu sampai 20 juta kali 15. 8. Berapa? Iya. Ini ada pertanyaan saya dari Bengkulu, mau tanya harga sapi jantan jenis Bali umur setahun di sana, maksudnya di sini. Di harganya sini berapa? ya. Kalau kebetulan kalau Bali saya nggak main Pak. Jadi nggak tahu saya Bali. Ada yang main apa?
Soalnya kan kalau dari sebenarnya gini Pak, Bali itu kan dari peraturan pemerintah kan nggak boleh keluar, nggak boleh masuk. Jadi kan sapi endemik terisolasi asli itu Indonesia ya. Sebenarnya kayak gitu. Berarti Makanya Bali tuh ini kalau orang yang bisa nyari Yang sapi Bali sudah itu ya mungkin usianya itu Powel. bisa katakan ilegal. Peraturannya nggak boleh ya? nasional Pak itu. Gelap undang-undang. no berarti. Iya. Peraturan nasional. Iya. Tapi Sapi lokal Indonesia yang plasma nurfah itu. Ya. Baik. Kita buka untuk SMS berikutnya. Yakni di Adrian di Sukoharjo. Iya. nah, tidak. Bolehkah saya main ke sana? Boleh. Cara memilih sapi yang baik bagaimana, Pak? Usia sapi berapa? Ngomong-ngomong satu sapi bisa untung berapa, Pak? Dipelihara 2 sampai 3 bulan itu. Oh, iya. Nah. Kalau umur kan tidak jaminan ya Pak ya. Saya kan tadi di depan saya katakan limosin itu umur 1 tahun aja sudah besar banget nih. Termasuk yang tidak tadi saya keluarkan tadi loh Pak, yang gundul-gundul itu. Itu aja ada yang belum poel loh, berarti kan masih usia 1 tahun. Iya, belum 1 tahun. Padahal udah segede itu. Ya. 25 juta, 30 juta itu belum poel itu. Padahal masih kecil kan. Itu berapa dipelihara sana berapa bulan? Itu berarti itu udah mau keluar Pak itu. Berapa bulan? Baru 1 bulan, jadi 1 bulan lagi keluar itu. Oh, baru Kayak 1 gitu, bulan. iya, kita bibitnya ini. Jadi untuk cari bibit sapi itu patokan umur nggak kita pakai, kita buang jauh-jauh. Gitu. Karena emang itu tadi. Penting penampilan ya. Sing penting kan penampilan dulu Pak. Kita lihat dari Jogrok kakinya, tadi ya? kakinya lurus ndak, kemudian dari apa namanya badannya itu kan simetris ndak dan seperti itu. Kemudian dari segi lehernya. Insya Allah kalau udah terjun di persapian, Persapian. mulai dari Jawa-Jawa aja Begitu udah lihat tahu, Pak. fisiknya udah mudeng ya. Ini sapi bagus enggak? Oh, Iya. Iya. ya. Oh, tidak ini. Bagus. Perejengan ini sapi. Simetris ini, Pak. Simetris bilateral deh. Bengkok dia. Tapi Masya Allah bukan sapi deh. Ini ada Mas Adrian di Sukoharjo. Mas Habibi butuh suplai jerami tidak? Ini Pak, peluang usaha juga ini. Kebetulan pelanggan saya itu juga dari Sukoharjo Pak yang ngirim jerami itu. Wah, ini Masih cukup. mungkin tetangga ini. Masih cukup berarti. Berarti Iya. gudang jeraminya Kalau Sukoharjo Klaten itu kan 1 tahun panen terus Pak. rutin Karena ya? iya, kalau kita nggak nyari sana nggak kecukupan Pak. Iya. Tetap nyari ke sana. Kemudian dari Pak Ngadiman di Wonosobo, mohon penjelasannya, harga pedet sapi metal berapa? Kebalikannya dengan narasumber dulu, memelihara sapi sekitar 30 tahun, 2010 harga turun, usaha sapi bangkrut. Sopo kowe? Apa ya? Aku udah ngerti. Itu tadi gimana? Sapi metal ini tadi. Iya, memang ini kebalikan dari tahun 2010 ya Pak ya. Kalau sekarang kan harga pedet aja mahal banget tuh Pak. Limosin itu udah sekitar kalau bibit bagus ya, Iya. itu sekitar 12. 12 ya. Baru Iya, pedet. pedet itu. Udah separuh ya. Umur 6 bulan, 5 bulan itu udah segitu. Belum Bibit sapi bagus itu, ya. belum sapi. Makanya masih itu pedet. Pak. Makanya belinya yang agak besar sekalian lebih murah. Sudah sapi. Ini tahun ini harga yang paling tidak masuk akal itu pedet malah. Itu malah gila-gilaan harganya. Udah pedet limosin metal itu wah harganya ngeri Pak. Tapi kalau besar dikit harga 16 ke sana itu malah murah. Normal. 16, 17, 18 itu malah Berarti besar-besar itu. Murah. Jadi gede ben pedet ae. Makanya Jual pedet. Pengusaha pedet. Anaan. Iya. Delalan anu kok. Ganti pengusaha sapi junior. Melayani sapi Oh, gitu ya. senior gitu. Iya. Kok Kemudian sulit kayak banget. tip membeli sapi dan akan dijual itu ke pasar atau ke peternak? Dari Dwi di Sentolo, Jogja. jadi untuk membeli sapi saya kira Mau butuh dijual lagi nih ya? kebiasaan dulu ya Pak ya. Kebiasaan. Jadi jam terbang lah taksir itu kan. Jadi kalau itu udah punya danturan kalau udah bisa. Kemudian kedua untuk penjualan kita kan sekali lagi kan kesabaran dulu lah Pak. Namanya kita jual barang untuk susu, sepeda motor aja seharusnya harga 7 juta kan bisa jadi cuma 5 juta. Lakukan kalau ke susu. Termasuk sapi juga kayak gitu. Iya. Namanya bakul itu kalau kita nggak punya tekstur bagus itu juga dimakan Pak itu. Nama bakul. Taruhlah
bisa laku di pasar 18 juta, kadang kan bakul kan nyengojo nawar 15 kayak gitu kan gimana ini. Jadi sabar aja lah. Iya. Kudu duit iki. Rapate ke pasar-pasar itu. Syaratnya kudu Jangan pasar itu, wah kalau saya itu paling anti sama pasar, Pak. Pasar itu soalnya belantinya banyak. Iya. Kalau saya ke pasar itu hanya survei harga aja lah. Iya. Survei harga, taruhlah harganya bagus, kemudian ada bakul si A, taruhlah barangnya bagus. Saya biasanya belinya ke rumahnya langsung. Pasar keuntungannya. Jadi hanya di pasar cuma ngeliat aja lah. Di pasar itu ya Pak ya, yang megang sapi itu belum tentu yang punya kok. Betul. Yang punya itu cuma duduk di wedangan kayak gitu, di pelataran kayak gitu. Iya, pakai itu belanja semua Pak itu. Cablek. Gitu. Jadi itu tadi lebih nawake barangnya wong regane sak karepe dhewe. bisa jadi itu lewat 3-4 orang Pak. Jadi seharusnya harga 15 bisa harga 18. Terus nanti kalau jadi beli itu 4 orang tadi minta semua. Iya, minta semua. Iya. Jadi kan malah itu. Pasar Jarang Pak, jarang di pasar itu yang megang sapi itu yang punya jarang. Ini modal laptop we. Nah, itulah. Ya. Sekarang modelnya kan gitu toh, Mbak. Apa Wis ket dhisik kowe. Apa Lantai ya ket dhisik. Iya. Ini ada dari Mantan Pak ganti. Bowo di Bengkulu, mau tanya bagaimana caranya mengatasi sapi jarah. Apa ini sapi jarah? Jarah itu kenapa? Ini Jarah itu apa? sapi jarah karena baru beli. Loh, Jarah itu apa? saya juga ngerti. Bahasa sana ya? Jarah. Stres mungkin. Nggak tahu. Karena baru beli tadi mungkin. Iya. Pas. Pas Pak. Mohon maaf Pak, mungkin diberi keterangan nih jarah ini. Ada keterangan tambahan nanti Pak. Pas ya. Jarah. Iya. Kemudian saya pakai Sarbaini Siregar dari Sumatera Utara. Jauh-jauh ya Pak ya? Saya terharu nih atas bincang-bincang Bapak. Loh kok jadi soal Madura nih? Gak cocok ada Madura. Lah ini sapi ini kayak sapi Madura. Terharu ngopo, Jan? Terharu ngapa? Terus iki. Kok 2 sapi bisa jadi banyak? Saya ingin mencoba, semoga Allah memberkainya. Amin. Ya. Nah, sabar intinya. Tapi sapi loh itu. Iya, gimana Pak? Lah ya Itu tadi kan kuncinya, tak? cerita Sabar sama serius lah. Sama banyak itu tadi bersedekah lah. Kita kan yakin Menyuburkan sama itu. iya surat at-taubah yang sering kita pegang itu kan yakin aja lah. Sedekah yuburke. Majelis Jawa kita dan sebagainya itulah insyaallah berkah lah Pak. Sekali lagi saya akan sampaikan bahwa beliau Pak Muhammad Habib Ansori, sarjana peternakan Magister Sains ini adalah pemuda sarjana yang berprestasi tingkat nasional. Ini tahun 2013 menghadiri pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di DPR RI. Kemudian mengikuti upacara peringatan HUT Republik Indonesia di Istana Negara bersama Presiden. Wah. Ini Tahun berapa? Tahun berapa? 2013 Pak. bersama Pak Rahmatullah ya ini. CSBY no? Ya. Iya. Iya, lah iyalah. Kayak gimana nih, Pak? Emangnya. Ini usianya Anda berapa, Pak? 30 tahun Pak. Oh, bocah. Buci ya. Kita berapa coba? Tapi sudah April kemarin Pak. sudah berkeluarga? Samun Pak kemarin. Oh, putranya sudah berapa? Udah 2 Pak. Oh, yang di sini ada belum menikah. Menikah dulu Pak. Kayak itu. Kasihan dia. Iya. Kalau sudah menikah itu rezeki akan datang. Ya, yakin aja Pak itu Pak. Insyaallah. Oh, betul itu. Meskipun belum tentu harus sapi ya. Rezeki datang dari Bisa mana-mana. menekuni Mungkin kaset ya dari bisa. Kaskus. Yakin dulu lah Pak. Iya. Oh, kuncinya yakin. Mengolah pakan itu digiling pakai alat atau berikan begitu saja dari Dumai, Riau. Dumai Ini nama Dumai itu nama orang atau Dumai Riau nama Oh, daerah bukan ini? Dumai daerah. Memang Dumai Dumai daerah. ada di sana ada. Ada. Dunia Sini Solo ada dua aja kok. Solo ada. Dumai. Itu kan dua Mei. Iya. Pakan diolah. Jadi teknik pemberian pakan sebenarnya secara besar dibagi 2 Pak. Yang kering sama diolah. Kering itu kan ya kita kasih kering itu kayak konsentrat itu kan kita kasih kering. Tapi sampingnya kan ada untuk tempat minumnya itu yang kering. Kalau saya kan lebih condong ke basah lah Pak. Kita basah dikomber di sini itu tuh ya? kombor kayak gitu. Katul. Ya kita kayak itu Ampas katul tahu. ampas tahu terus kemudian ampas bawang dan brand itu kan kita campur dari satu. Brand. Oh ya. Kita kasihkan. Obat ya, brand. Itu lebih condong kemaraman sama pengalaman saya lebih itulah lebih keternak itu lebih kalau orang makan tuh lebih puas lah Gerbo Pak. ya. Iya.
Ya itu yang bagus ya karena pengalaman itu. Iya. Karena melihat hasil kok. Iya. Dan didukung ilmunya kalau Mas Habib. Iya, ilmunya. Ini kuliahnya Di peternakan. pas dengan jurusan. Terus sambalnya di Kemenpora. Dispora. Oh, di Spora. Di Spora. Iki swayamu Bang Rondo lho, Jan. Oh iya. Oh ya saya jingkas. Oh Wah, rasa percaya. Iki rondo ya wis efek tengkleng iki. Iki wis mubeng kapan lho. Iki mubeng rondo wis do mubeng ning gua Kong niki. Kebak wong. Mau nanya Mas Habibi di mana alamatnya dan nomor HP-nya. Ya. Ini dari Abdul Aziz Takengon Aceh. Tengah. Aceh. Iya. Jangan siasat terima bel banyak ya. Sampai Siap, pagi Pak. besok. Pesen sapi. Silakan ini alamatnya. Awakmu no. Alamatnya Apal udah kok. ada nih. Pandian. Udah bisa ini. Pandian Kismoyoso. Ya. Ini jangan pelan-pelan. Jampen. Ya, Dukuh Jampen. Jampen. RT 3 ya? Ya. RT 3 RW 6 Kismoyoso Ngemplak Boyolali. Telepon 0815 777 8904. Ya. Dan 085 383 975 150. Iya, betul, Pak. Dan udah. Ya, nggih. Tolong di akhir acara ini bisa disampaikan untuk menggugah semangat agar teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin agak ragu-ragu ini dalam berusaha, ya. mungkin menjadi Tip-tip pengusaha. pemacu, Iya. Pemicu. Jadi sekali lagi usaha apapun itu insya Allah bisa berhasil, Pak. Apalagi yang terjun di dunia peternakan itu kalau kita tekuni insya Allah berhasil lah. Makanya kan dari awal kan saya berulang kali katakan ada dari saya itu bersama 3 ya tadi 3S tadi. Sabar. Kemudian kedua adalah serius sama banyak sedekahnya. Kenapa harus sabar? Usaha itu apalagi yang pemula ya, yang modalnya dikit lah. Itu harus sabar dulu. Jangan sampai hasil itu langsung dinikmati, jangan. Dikembangkan dulu lah, ya toh. Dikembangkan. Baik itu kambing taruhlah hanya punya 1, sabar aja lah. Dikembangkan jadi 2 dan sebagainya, itu sabar. Ya, boleh jadi nanti ketemunya 2 tahun berikutnya atau 3 tahun berikutnya, wallah alam. Penting sabar dulu. Jangan sampai kesusu melihara sapi 2 ekor taruhlah nggih. Batinnya 5 juta, habis itu dibelikan untuk kredit motor dan sebagainya, nggak bakal jadi. Sabar aja, kita kembangkan lagi untuk beli sapi dan sebagainya, sabar. Kemudian kedua kan serius. Jadi serius itu harus totalitas, Pak. Jadi info kan banyak di internet juga ada, kemudian juga tanya, jangan malu tanya lah, itu juga bisa seperti itu. Pokoknya serius, totalitas, ya. Kemudian ketiga itu tadi kuncinya banyak bersedekah lah itulah. Jadi itu menyubur rezeki. ya itulah Pak, kan soalnya kan 2,5% kan bukan hak kita kan, haknya ekonomi dan sebagainya lah. Jadi ya kalau kita dapat keuntungan ya kita sisihkan itulah. Insya Allah kan dengan itu pasti berkahnya kan dapat itu. Pasti, betul. Pasti Pak, itu yakin aja lah. Kalau apalagi keuntungan besar ya harus kita keluarkan besar gitu kan. Jangan sampai keuntungan besar sedikit lah gitu. Tapi tetap sebagian kecil dari yang besar. Ya. Baik, terima kasih untuk Mas Habibi dan untuk pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada. Akhirnya sampai di sini, mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah di acara ini. Dan saya Janto, Mbah Kung, Pak RT, Miftah, dan Mas Habib, Habibi, pamit undur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati.